Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Pariji dari PS Semester 4 ingin menjelaskan sedikit tentang definisi penelitian kualitatif. Jadi, pendekatan yang sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup dan memberikan sebuah makna. Jadi ada juga beberapa menurut para tokoh, yaitu yang pertama ada menurut Creswell. Jadi menurut beliau, pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penulisan laporan berbeda dari pendekatan kuantitatif tradisional. Ada juga menurut Deddy Mulyana. Jadi menurut beliau, metode penelitian kualitatif dalam arti penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika, matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Dan di sini juga saya akan jelaskan sedikit tentang definisi keabsahan data pada penelitian kualitatif. Jadi validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh dengan kata yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Profesor Dr. Suyono, keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk membuktikan apakah peneliti benar-benar melakukan penelitian yang ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh dalam proses penelitian. Jadi yang bagian ketiga itu ada jenis keabsahan data pada penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada uji kredibilitas atau credibility. Jadi dalam penelitian kualitatif, kredibilitas disebut validitas internal. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Jadi yang kedua ini ada uji transferabilitas atau transferability. Dalam penelitian kualitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal yang terkait dengan konsep generasi data. Jadi transferabilitas ini menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana informan tersebut dipilih. Yang ketiga itu ada uji dependibilitas. Jadi dalam penelitian kualitatif, dependibilitas disebut reliabilitas. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikut dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Jadi yang keempat itu ada uji konfirmabilitas atau confirmability. Jadi dalam penelitian kualitatif, konfirmabilitas disebut objektivitas, yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Jadi konfirmabilitas ini dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparentasi yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya. Jadi yang keempat itu ada teknik atau metode keabsahan data pada penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada uji kredibilitas. Jadi uji kredibilitas ini ada perpanjangan pengamatan, di mana pada tahap awal peneliti harus memasuki lapangan. Peneliti masih dianggap sebagai orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap dan tidak mendalam, dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan. Jadi yang kedua itu ada meningkatkan ketekunan. Jadi peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan ini benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam. Yang ketiga itu ada triangulasi. Jadi sebuah konsep metodologi pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi ini adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Jadi triangulasi ini diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik dan waktu. Jadi ada di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang triangulasi sumber. Jadi triangulasi sumber ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Jadi yang kedua itu ada triangulasi teknik. Jadi triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan
data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Nah, jadi yang ketiga itu ada triangulasi waktu. Triangulasi waktu ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda. Nah, jadi yang keempat itu ada menggunakan bahan referensi. Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Yang kelima itu ada member check. Nah, jadi member check ini merupakan suatu proses pengecekan data kepada sumber data. Adapun tujuan dilakukannya member check ini yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan. Nah, jadi yang kedua itu ada uji transferabilitas. Jadi uji transferabilitas ini ada deskripsi konteks. Nah, jadi teknik dari deskripsi konteks ini adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan situasi lingkungan tertentu dengan detail atau memadai. Nah, yang kedua itu bagian dari uji transferabilitas ini ada pemilihan kasus representatif. Nah, jadi teknik ini adalah metode yang digunakan untuk memilih sampel yang mewakili populasi atau fenomena tertentu dengan cara akurat dan efisien. Yang ketiga itu ada kolaborasi dengan pihak luar. Nah, jadi teknik ini adalah mengacu pada kerjasama dengan individu, kelompok atau organisasi di luar tim penelitian untuk mendapatkan wawasan, perspektif, atau akses yang relevan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang subjek yang diteliti, dan juga memperkaya pemahaman penelitian tentang subjek yang diteliti dan memastikan representasinya yang lebih komprehensif dan fenomena yang diamati. Nah, jadi yang bagian ketiga ini ada uji dependabilitas. Nah, jadi dari uji dependabilitas ini ada itu analisis menyeluruh. Jadi teknik ini melibatkan proses mendalam untuk memahami dan menginterpretasi data yang diperoleh dari sumber-sumber kualitatif seperti wawancara, observasi, atau dokumen. Nah, jadi yang kedua itu ada memilih kasus yang tepat. Jadi teknik ini adalah untuk memilih kasus yang akan memberikan wawasan mendalam atau pemahaman yang relevan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Nah, jadi yang ketiga itu ada pemeriksaan kritis. Jadi pemeriksaan kritis ini mengacu pada proses mencermati kembali dan mendalami lagi terhadap proses penelitian, desain penelitian, pengumpulan data dengan tujuan memastikan keabsahan. Nah, jadi yang keempat itu ada uji konfirmabilitas. Jadi uji konfirmabilitas ini ada rigorous data collection. Nah, jadi teknik ini adalah proses pengulangan data atau pengulangan pembentukan kembali interaksi dengan partisipan atau sumber data untuk memperdalam pemahaman agar mendapatkan klarifikasi tambahan tentang fenomena yang sedang diteliti. Nah, jadi yang kedua ini ada teknik transparansi. Jadi teknik transparansi ini dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa proses dan temuan peneliti dapat dipahami karena memang sebuah realita yang sedang dihadapi lalu diverifikasi dan direplikasi. Nah, jadi yang bagian kelima itu ada fungsi dari uji keabsahan data. Fungsi utama dari uji keabsahan data adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam suatu analisis atau penelitian dapat dipercaya dan valid. Nah, jadi ada juga beberapa jenis bagian dari fungsi dari uji keabsahan data ini, yaitu yang pertama ada memastikan kredibilitas data. Jadi uji keabsahan dan data membantu memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis memiliki kredibilitas yang tinggi. Nah, jadi yang kedua itu ada mengidentifikasi kesalahan dan bias. Nah, uji keabsahan data membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan adanya kesalahan atau bias dalam data. Nah, jadi yang ketiga ini ada mengukur validitas. Uji keabsahan data membantu dalam mengukur validitas data, yaitu sejauh mana data tersebut benar-benar mengukur apa yang dimaksud atau diinginkan. Yang keempat itu ada mengukur reliabilitas. Nah, jadi selain validitas, uji keabsahan data juga membantu dalam mengukur reliabilitas data, yaitu sejauh mana data tersebut konsisten dan dapat diandalkan. Nah, jadi yang kelima itu ada meningkatkan ketepatan analisis. Dengan memastikan keabsahan data, hasil analisis yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan tepat. Jadi yang keenam itu ada memberikan keyakinan.
Uji keabsahan data memberikan keyakinan pada peneliti dan pemangku kepentingan lainnya tentang keandalan dan kepercayaan data yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.